Saudara, saya mengajak kita membaca dari kitab Daniel. Daniel pasal yang pertama, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-17. Saya mengajak kita membaca bergantian untuk ayat-ayat ini. Saya mulai membacakan ayat yang kelima. Saya mengajak saudara membaca ayat yang ke-6. Dan kita terus bergantian sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Saya membaca ayat yang kelima. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Adapun kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Mari saudara sekalian kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami mohon berkat-Mu kepada setiap kami. Berkatilah hamba-Mu yang hina ini. Biarlah melalui perkataannya Tuhan dipermuliakan dan kami semua mendapatkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan rela memberikan Roh-Mu yang kudus untuk memimpin hidup kami. Sehingga gereja-Mu menghidupi kehidupannya dengan cara yang penuh dengan kemenangan di dalam kesaksian kepada dunia ini. Taklukkanlah segala bagian yang rusak dari hidup kami dan munculkanlah segala hal yang baru yang akan menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan yang munculkan melalui firman-Mu. Sebab sama seperti firman-Mu menjadikan terang dan memisahkannya dari gelap. Demikian kiranya Tuhan menciptakan terang dan mengizinkan kami hidup di dalamnya. Sehingga kami dapat dikuduskan, dipisahkan bagi Tuhan di dalam terang itu. Pimpin kami dan lindungi kami dengan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami pengenalan akan Engkau yang penuh dengan kelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, setelah orang-orang muda ini 4 orang diberikan kesempatan belajar, dibentuk untuk menjadi pegawai raja. Mereka mempunyai hikmat untuk memilah mana hal yang mereka harus ambil dan apa yang harus mereka singkirkan. Ini merupakan satu kondisi yang sangat penting yang mereka mulai alami sebagai orang-orang di pembuangan. Sebelum mereka ada di pembuangan, mereka tidak ada pergumulan ini. Semua orang Israel tinggal di tengah-tengah bangsa yang dibentuk oleh Tuhan menjadi umatnya. Nah, meskipun bangsa mereka berkhianat dan menyembah berhala, tapi mereka tidak pernah harus berinteraksi dengan kebudayaan lain dan tunduk kepada bahasa yang asing. Sekarang mereka ada di tengah-tengah bangsa lain, mereka ada di tengah-tengah orang-orang yang bicara bahasa lain dengan mereka. Mereka menjadi kelompok minor, kelompok rendah. Mereka kembali menjadi seperti budak. Sama seperti ketika nenek moyang mereka ada di Mesir dan hanya menjadi budak di sana.
Nah saudara, Tuhan membuang Israel ke pembuangan dan Tuhan menjanjikan akan memulihkan mereka. Tapi Tuhan tidak pernah menarik kembali sebuah rencana untuk menghancurkan kebudayaan Yahudi dan membiarkan kebudayaan bangsa-bangsa diadopsi dan masuk menjadi bagian dari umat Tuhan. Ini sesuatu yang sangat kontroversial. Tuhan menghentikan budaya Yahudi dan Tuhan mulai mengadopsi budaya bangsa-bangsa lain. Di dalam penyembahan berhala, Tuhan izinkan bangsa-bangsa hidup dalam kegelapan. Tapi ketika Tuhan mau tarik mereka, sebagiannya menjadi umat, maka Tuhan akan memberikan kepada mereka terang, dan meskipun mereka akan diperbarui dalam Tuhan, namun bagian dari kebudayaan mereka akan Tuhan pakai untuk menjadi bagian dari kebudayaan umat Tuhan. Maka saudara, ini sesuatu yang sangat mengerikan. Budaya besar seperti Israel ternyata masih mungkin Tuhan ganti dengan budaya lain. Nah, pergantian budaya Israel dan digantikan budaya lain, ini merupakan pikiran yang sangat-sangat membuat orang Yahudi marah. Mereka tidak setuju kalau budaya Yahudi disingkirkan dan Tuhan ganti kebudayaan lain. Mereka cuma menafsirkan bahwa mereka sedang berada di dalam kondisi dibuang oleh Tuhan, namun mereka akan dipulihkan, termasuk budaya mereka akan kembali menjadi budaya satu-satunya yang Tuhan pakai untuk umatnya. Tetapi beberapa tokoh filsafat dan juga ahli sejarah dan juga sosiolog sama-sama mengatakan teori yang sangat kontroversial, yaitu bahwa Tuhan akan menghentikan budaya Yahudi. Nah, ini pikiran yang juga diadopsi oleh pendeta Stephen Tong. Tuhan singkirkan budaya Yahudi dan Tuhan ganti dengan budaya Yunani. Tetapi sebelum budaya Yunani Tuhan pakai, Tuhan terlebih dahulu mengizinkan ada interaksi antara budaya Yahudi dengan budaya Babel, menghasilkan satu budaya baru yang menggunakan bahasa Aramaik. Dan ini Tuhan pakai untuk penulisan kitab suci. Kitab Daniel, sebagiannya ditulis di dalam bahasa Ibrani, sebagiannya ditulis di dalam bahasa Aramaik. Kitab-kitab sesudah dari pembuangan sangat dipenuhi dengan kosakata dan tata bahasa Aramaik. Dan setelah kira-kira 100 sampai 150 tahun mereka ada di dalam kondisi dibuang, lalu setelah itu mereka boleh kembali. 150 tahun dari waktu penghancuran Yerusalem, mereka mulai kehilangan budaya Yahudi dan mereka mulai mengganti bahasa mereka dengan bahasa Aramaik. Saudara, di dalam zaman perjanjian baru, Tuhan Yesus, kemudian Petrus, Yakobus, Yohanes, mereka tidak lagi pakai bahasa Ibrani di dalam percakapan mereka. Mereka memakai bahasa Aramaik. Dan kalau Tuhan Yesus punya perkataan dicatat di dalam bahasa aslinya, maka bahasa itu adalah bahasa Aramaik, bukan bahasa Ibrani. Bahkan ketika penulis perjanjian baru berbicara tentang bahasa Ibrani, sesungguhnya yang mereka maksud adalah bahasa Aramaik. Ketika Paulus bicara bahasa Ibrani di dalam kitab Kisah Rasul, itu bukan bahasa Ibrani yang sudah mati dan sudah tidak dipakai. Itu adalah bahasa di dalam bahasa Aramaik. Dan kitab suci orang Yahudi diganti dari tulisan yang menuliskan firman Tuhan dalam bahasa Ibrani, diganti dengan tulisan yang menuliskan kitab suci di dalam bahasa Aramaik. Nanti di dalam tahun sekitar 200 sebelum Masehi, baru tulisan berbahasa Yunani muncul. Dari tafsiran bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani di dalam kitab yang disebut dengan Septuaginta. Nah, maka sebelum Yunani dipakai, terlebih dahulu orang Yahudi berbahasa Aramaik. Tuhan benar-benar menyingkirkan bahasa Ibrani. Tuhan mulai kikis bahasa dan juga budaya Yahudi dan mulai mengkombinasikannya dengan budaya Babel. Saudara, percampuran budaya ini hal yang sepertinya sulit diterima. Bahkan kita orang Kristen pun sepertinya mengalami kesulitan bahwa kekristenan pun adalah bagian dari interaksi antara wahyu Tuhan dan kebudayaan lokal. Nah, tetapi saudara sekalian, sebelum kita pada zaman ini, Tuhan sudah izinkan dulu orang-orang seperti Daniel, seperti Hananya, seperti Misael, seperti Azaria, mulai bergumul dengan perbenturan kebudayaan. Ada akulturasi yang mereka harus jalani. Ada kebingungan identitas di tengah-tengah kondisi baru, hadir di tengah-tengah bangsa lain. Tapi saudara sekalian, ini cara Tuhan. Tuhan mau memakai umatnya untuk menjadi kelompok yang minor di tengah-tengah sebuah kebudayaan yang kuat. Tapi dari keadaan minor,
mereka pelan-pelan akan mempengaruhi budaya yang tadinya begitu besar mengelilingi mereka. Seorang teolog dari Amerika bernama Kevin Van Hooser mengatakan bahwa budaya baik Yahudi maupun kekristenan, baik perjanjian lama maupun Injil, itu muncul dari kebudayaan. Tapi setelah itu budaya ini muncul dari kebudayaan, lalu menjadi kritik bagi kebudayaan sekitarnya. Jadi Injil dan juga kitab perjanjian lama dan juga budaya kekristenan adalah budaya yang muncul dari sebuah kebudayaan dan kemudian mengeritik balik kebudayaan yang ada sebelumnya. Nah, kombinasi ini harus kita pahami. Di satu sisi Injil dan iman Kristen ada kaitan dengan kebudayaan. Di sisi lain Injil dan iman Kristen memberikan kritik bagi kebudayaan di sekitarnya. Saudara sekalian, di dalam abad yang ke-20, kira-kira seperempat akhir abad 20, muncul seorang penulis bernama Richard Niebuhr dengan tulisan klasik di abad 20 itu, yaitu tulisan yang berjudul Christ and Culture. Ini merupakan hasil pergumulan Niebuhr dengan melihat bagaimana kekristenan berinteraksi dengan kebudayaan. Apakah kekristenan bagian dari kebudayaan? Iya. Maka ada bagian di dalam buku itu yang mengatakan bahwa kekristenan itu part of a culture. Kekristenan adalah bagian dari sebuah kebudayaan. Di Eropa, orang Kristen berbagian di dalam budaya Eropa, dipengaruhi oleh budaya Eropa. Nah, waktu Injil dibawa ke Indonesia, dan akhirnya Injil menyebar di Indonesia, maka kekristenan di Indonesia keluar dari gabungan antara budaya Eropa yang dibawa oleh orang-orang yang menjadi misionaris dan budaya lokal di Indonesia. Lalu kemudian budaya lokal dan budaya dari agama atau lokasi sebelumnya dari agama Kristen bercampur dan akhirnya membentuk kekristenan yang berinteraksi dengan budaya yang baru. Lalu kekristenan dipengaruhi oleh hal yang bersifat Indonesia. Sehingga dari ekspresi iman orang-orang Kristen di Indonesia ada perbedaan di dalam budaya, di dalam menggambarkan iman Kristen dibandingkan dengan orang-orang di Eropa. Saudara sekalian, di dalam abad yang ke-20 awal, beberapa pelukis dari Indonesia berusaha untuk melukiskan iman Kristen mereka di dalam bentuk penyaliban Kristus. Nah, salah satu lukisan yang terkenal adalah dari pelukis Bali, di mana dia melukiskan Kristus dipaku di kayu salib dengan posisi seperti seorang penari Bali. Lalu ketika lukisan ini dilihat, ditanya kepada yang melukis, "Mengapa engkau melukiskan ini?" Dan dia mengatakan, "Karena saya ingin melukiskan Kristus yang menyatakan kemenangan di atas kayu salib. Di kayu salib dia menang, maka dia mempunyai posisi tubuh seperti sedang melakukan tarian seperti orang Bali." Nah, kenapa dia bisa lukis seperti ini? Karena dia dipengaruhi oleh sebagian dari budaya Eropa. Dari budaya Eropa mana? Dari budaya Eropa, dari pelukis-pelukis yang sangat penting seperti misalnya Rubens. Waktu Peter Paul Rubens melukiskan Kristus yang tersalib, dia sengaja melukiskan Kristus yang tersalib dengan tangan yang membentuk gaya victory seperti V. Nah, ini merupakan satu ciri yang mau menekankan di atas kayu salib Kristus menang. Namun beberapa tradisi lain dari Eropa tidak suka budaya ini. Mereka mengatakan ini adalah penggambaran yang terlalu cepat, penggambaran yang terlalu awal. Ini adalah penggambaran prematur tentang kemenangan Kristus. Seharusnya di atas kayu salib, Kristus menanggung hukuman. Dia menanggung derita, dia menanggung kekalahan, dia menanggung kehinaan di dalam puncaknya. Ini adalah titik terendah dalam kehidupan Kristus. Seharusnya tangan yang victorious itu tidak terjadi. Jika engkau mau menggambarkan Kristus yang victorious, gambarkanlah itu di dalam kenaikan. Disitulah kemenangan sejati dia. Karena dia akan segera duduk di sebelah kanan Bapa. Maka beberapa tradisi Eropa lain menolak untuk menggambarkan victory di atas kayu salib. Nah, maka budaya yang sampai ke Bali yang mempengaruhi pelukis ini adalah budaya Kristus di dalam keadaan victorious di atas kayu salib. Lalu digabungkan dengan gambaran ekspresi kemenangan orang Bali di dalam tariannya. Dan itu dipadukan menjadi ekspresi budaya yang unik dari kekristenan. Nah, maka saudara, iman Kristen selalu ada interaksi dengan budaya sekitar. Maka ada Kristen yang bercampur dengan budaya. Ada kekristenan yang mulai sadar
meskipun ada bagian aku bercampur dengan budaya lain, tapi juga ada bagian di mana budaya lain itu budaya penyembahan berhala. Ada aspek yang kita orang Kristen tidak boleh terima. Maka di sini ada benturan antara iman Kristen dengan kebudayaan. Ada Kristus against culture. Ada Kristus yang harus dipisahkan dari kebudayaan. Lalu bagaimana pemisahan ini harusnya dijalankan? Ada bagian di mana orang-orang Kristen menjadi orang-orang minor yang tidak punya daya untuk mengembangkan kebudayaan. Akhirnya mereka memilih untuk terpisah. Biar jalan masing-masing. Di dalam tradisi budaya kafir, ada penyembahan berhala, ada gaya hidup, ada ekspresi seni yang beda. Dan kami menjalankan bagian kami sendiri. Berada di dalam kondisi paradoks seperti rel kereta api. Saudara kalau lihat rel kereta api selalu berada di dalam kondisi paradoks. Yang satu di sebelah kanan, satu sebelah kiri. Mereka tidak mungkin saling bersatu. Kalau rel itu bersatu, maka keretanya akan berpisah. Pasti kecelakaan. Nah maka Kristen punya budaya. Dan dunia punya budaya berada di dalam kondisi paradoks. Tapi akan ada saat di mana kekristenan menjadi begitu populer, menjadi begitu dominan. Sehingga kebudayaan Kristen menjadi unggul. Dan apa yang kita miliki lebih tinggi, lebih penting, dan lebih agung dari budaya dunia. Nah ini yang disebut Christ di dalam keadaan above dari culture. Tapi berada di dalam keadaan di atas budaya saja tidak cukup. Budaya Kristen akan memberikan pengaruh balik bagi dunia. Nah ini namanya Christ transforming the culture. Budaya Kristen mempengaruhi budaya di sekelilingnya. Ini karya klasik yang banyak dikritik setelah itu. Di abad 21 paling tidak ada 3 buku yang memberikan alternatif lain mengenai bagaimana kekristenan seharusnya berinteraksi dengan kebudayaan. Tapi meskipun ada buku-buku yang memberikan lawan, yang mengkritik pendapat dari Niebuhr, namun pendapat Niebuhr ini menunjukkan bahwa kekristenan tidak pernah boleh tidak digumulkan di dalam tempatnya, di dalam kebudayaan. Kekristenan selalu harus berinteraksi dengan kebudayaan dan cara berinteraksinya selalu tidak mudah. Saudara menjadi Kristen dan saudara punya keluarga besar bukan Kristen. Keluarga besar mengatakan, ayo kita pergi ke tempat sembahyang. Ayo kamu harus pegang semacam dupa atau alat yang menyatakan kamu berdoa kepada nenek moyang dan leluhur. Saudara mengatakan kami orang Kristen tidak boleh melakukan itu. Sudahlah ini kan cuma budaya. Anggaplah ini bukan penyembahan. Maka saudara berada dalam pergumulan. Apakah benar ini hanya sekadar budaya? Atau ini ada makna penyembahan? Nah ini pergumulan yang tidak pernah akan berhenti selama Kristus belum datang kembali. Ada masa di mana puji-pujian kepada Dewa Matahari begitu mendominasi, lalu kemudian kekristenan datang. Di awal orang Kristen sedikit sulit menghadapi budaya Romawi di dalam penyembahan Dewa Matahari. Lama-lama kekristenan begitu dominan sehingga penyembahan bagi Dewa Matahari dianggap nothing dan hanya menjadi kebudayaan yang cuma dianggap sebagai lelucon saja. Nah ini sama dengan segala macam berhala yang kita lihat ada di dalam zaman sekarang. Di zaman dulu orang Kristen masuk ke daerah Skandinavia, mereka mengalami kesulitan. Di satu sisi kami beriman kepada Kristus. Tapi di sisi lain kami harus berelasi dengan saudara-saudara kami, dengan rekan-rekan kami, dengan teman-teman kami yang masih menyembah Odin, masih menyembah Thor. Dan ini pergumulan berat bagi mereka. Tapi sekarang Odin atau Thor itu kan cuma nama di film Avengers. Jadi bukan lagi hal yang penting. Tidak ada lagi benturan antara iman Kristen dan the so-called dewa-dewa ini. Nah maka pergumulan baru akan muncul. Lama-lama pergumulan ini menjadi sesuatu yang ringan. Sudah tidak ada lagi yang menyembah dan berbudaya agama dengan cara yang seperti ini. Maka kita dengan aman menganggap ini cuma sekadar budaya ringan. Nah tapi saudara akan muncul hal baru yang membuat orang Kristen kembali berkonflik. Bagaimana kita berhadapan dengan budaya di sekeliling kita. Nah saudara, titik awal permulaan benturan ini adalah ada di dalam pembuangan. Ketika orang-orang Israel dibuang ke Babel, mereka mulai bergumul dengan benturan kebudayaan ini. Dan orang-orang yang jadi tokoh utama dalam kitab Daniel, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka berempat menjadi contoh orang yang bergumul dengan budaya sedemikian. Dan menjadi contoh mengenai hikmat bagaimana berinteraksi dengan budaya sekeliling. Saudara, hal pertama yang dilakukan oleh orang-orang Babel untuk membuat orang Yahudi ini tidak lagi punya kebudayaan lama. Tidak lagi punya agama lama. Tidak lagi punya iman lama. Diganti dengan budaya baru, diganti dengan agama baru, dan diganti dengan iman baru.
Nah, waktu mereka punya agama baru, punya budaya baru, punya iman baru, mereka akan menjadi seperti orang Babel. Nah, hal pertama yang mereka dapat diberikan oleh Babel adalah ganti nama. Kamu akan punya nama yang menunjukkan dedikasi kepada dewa-dewa kami. Baik Daniel maupun Hananya, maupun Misael, maupun Azaria. Namanya diganti. Tapi kenapa nama Daniel tidak terlalu signifikan gantinya? Kita tidak sebut Daniel dengan nama baru, yaitu Belsazar. Daniel tidak disebut Belsazar, kecuali Daniel di GRI Karawaci. Ada Daniel Belsazar. Ini orang tuanya mau dua-duanya dijadikan nama dari anak muda ini. Nah, tapi tidak lazim untuk Daniel disebut Belsazar. Tidak demikian dengan Hananya, Misael, dan Azaria. Nama baru mereka yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini lebih dominan. Kita bahkan tidak terlalu kenal mungkin Hananya, Misael, dan Azaria. Tapi kita sangat kenal Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, kenapa Daniel punya nama baru tidak muncul terus, sedangkan nama baru dari 3 rekannya menjadi dominan? Jawabannya adalah karena 3 rekannya ini diangkat menjadi pemimpin daerah. Nah, ini saudara nanti akan kita lihat di dalam pembahasan berikutnya. Ketika Daniel menafsirkan mimpi Nebukadnezar. Waktu itu Daniel diberikan penghargaan jadi pejabat daerah. Dan Daniel mengatakan, janganlah, saya biar jadi scholar. Saya biar jadi pemikir di istana raja. Saya tidak perlu jadi pemimpin di daerah. Akhirnya raja mengatakan, kalau begitu hadiahmu apa? Oh, hadiah saya adalah jabatan untuk saya diberikan saja kepada Hananya, Misael, dan Azaria. Biar mereka yang dapat jabatan itu. Oh, oke, mereka boleh dapat jabatan itu. Maka mereka dapat jabatan sebagai pemimpin daerah. Dan sebagai pemimpin daerah mereka harus punya nama Babel. Maka nama mereka secara ofisial diganti dan secara ofisial diberlakukan. Sedangkan Daniel namanya diganti, tapi secara ofisial tidak pernah diberlakukan karena dia bukan pemimpin daerah. Nah, apakah Tuhan marah kepada Hananya, Misael, dan Azaria? Tuhan mengatakan, hei, kamu punya nama-nama Yahudi. Ada Hananya, ada kaitan dengan nama Tuhan. Ada Azaria, ada kaitan dengan nama Tuhan. Ada Misael, ada kaitan dengan nama Tuhan. Ada Yahweh dan Elohim disebut di dalam nama mereka. Sekarang diganti dengan dewa-dewa Babel. Menjadi Sadrak, Mesak, Abednego. Ini sangat jahat kan? Tuhan marah atau tidak? Ternyata tidak. Tuhan tidak menganggap perubahan nama adalah sesuatu yang signifikan. Nah, ini sesuatu yang mengherankan. Sekarang gak ada orang akan marah kan kalau ada orang Kristen namanya Abednego ya. Namamu siapa? Abednego. Kafir. Kamu tahu gak kamu ini hambanya Nego. Ini gak benar. Kamu penyembah berhala kan? Enggak. Orang bilang, oh Abednego temannya Daniel. Keren namanya. Saya punya rekan sekarang melayani di Bali. Namanya Victor Abednego. Wah, dia adalah orang yang tidak ada darah Babel sama sekali. Juga gak ada darah Yahudi sama sekali. Tapi namanya Victor Abednego. Nah, kenapa Abednego? Karena papanya mau kasih nama Kristen. Abednego kan bukan nama Kristen. Sudah jadi nama Kristen sejak orang yang diubah namanya jadi Abednego ini pakai nama Abednego. Sejak Azaria ganti nama jadi Abednego. Loh, apa ganti nama seperti ini tidak dilarang Tuhan kah? Tuhan izinkan ini terjadi. Jadi ada bagian di mana kebudayaan itu ditoleransi oleh Tuhan. Ada bagian di mana Tuhan mengatakan, nggak bisa. Yang ini kamu tidak bisa toleransi. Nah, ini kita perlu hikmat untuk mengetahui. Kenapa nama yang begitu penting kok Tuhan izinkan diubah? Karena Tuhan ingin menggunakan nama dan juga cara berbahasa yang unik pada sebuah bangsa untuk dikenakan kepada nama dari umatnya setelah Israel nanti. Setelah gereja Tuhan muncul. Saudara kalau jadi Kristen, saudara lahir di tengah-tengah Jawa. Di tengah-tengah budaya Jawa. Lalu orang tua saudara mau menamai saudara Joko. Ya gak apa-apa. Gak usah harus melulu Joshua. Atau habis itu apa Matius. Atau Yohanes. Boleh gak Joko? Boleh. Boleh gak Sugeng? Boleh. Kalau ada yang nama ini bukan saya sedang memanggil saudara tanpa gelar bapak di depannya. Bolehkah kasih nama Jawa? Ya boleh. Kalau lahir di daerah Afrika, bolehkah kasih nama Afrika? Boleh. Lahir di Italia, bolehkah kasih nama Italia? Nah, saudara, Italia itu adalah bangsa yang paling miskin kalau nama. Marga mereka lebih banyak daripada nama. Kalau nama itu melulu. Namanya siapa? Matteo. Namanya siapa? Leonardo. Namanya siapa? Alessandro. Namanya siapa? Apalagi misalnya Paolo. Itu melulu. Coba lihat nama pemain sepak bola. Nama depannya mirip-mirip. Entahlah Paolo lah, Luigi lah, Luca. Di mana-mana Luca. Giovanni. Kemudian Alessandro lagi.
Tapi marga hampir gak ada yang sama ya. Coba nanti kalau lihat nama-nama pemain sepak bola Italia, coba lihat marga-marganya beragam sekali. Nama depannya kurang kreatif. Nah saudara, orang Italia kasih nama Italia boleh? Boleh. Orang Spanyol kasih nama anaknya Spanyol boleh. Tapi Italia dan Spanyol memang sangat Kristen. Jadi namanya berbau Kristen. Tapi daerah yang belum Kristen, kasih nama anaknya berdasarkan budaya mereka. Apakah boleh? Tuhan bilang boleh. Bukankah nama itu penting? Memang. Loh kalau gitu kenapa diizinkan nama dari bangsa kafir dipakai untuk seseorang yang menyembah Tuhan? Karena Tuhan menganggap identitas dari seseorang dan budaya berbahasa bangsanya. Itu tidak harus dipisahkan. Nah maka Tuhan izinkan 3 orang ini disebut dengan namanya. Dengan nama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kenapa Daniel tidak disebut Belsasar? Sekali lagi karena dia bukan pemimpin daerah sehingga nama ini tidak menjadi populer. Sehingga dia tetap dikenal sebagai Daniel. Dan lagi pula kan mau dijadikan nama kitab ya. Kayaknya terlalu kontroversial banget kalau nama kitab ini adalah kitab Belsasar. Mari kita buka Belsasar pasal 1 ayat yang kelima atau bagaimana. Nah itu yang kita bisa lihat ya. Jadi Tuhan izinkan nama mereka diubah. Tapi kenapa Daniel berkeras tidak ikut makan? Nah di pertemuan yang lalu saya memberikan tafsiran dari satu orang. Meskipun cuma sedikit yang menafsirkan seperti ini. Mengatakan bahwa makan berkait dengan persekutuan. Daniel memisahkan dirinya dari kelompok utama. Namun memelihara ada kemungkinan dia berinteraksi untuk menjadi pengaruh bagi budaya di Babel. Nah maka dia menghindari makanan utama. Tapi dia tidak menghindari mendapatkan makanan di dalam kedudukan sebagai murid yang akan melayani raja. Jadi dia ambil itu, dia tidak bilang saya nggak mau di istana, saya tidak mau dididik, saya mau pulang saja. Enggak, dia mengatakan saya tetap mau belajar budaya Babel, saya tetap mau jadi orang yang mendapatkan segala macam ilmu di sini. Tapi saya tidak mau menjadi lingkaran utama karena saya orang buangan. Nah maka dia menghindarkan diri dari makanan-makanan raja. Dan tentu tafsiran umum mengatakan makanan raja kan mengandung banyak hal yang tidak diizinkan orang Israel makan. Di situ ada daging yang tidak halal. Ada daging dari babi. Babi jadi menu utama pastinya di Babel. Dan orang Israel tidak boleh makan. Maka Daniel tidak mau menajiskan diri dengan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan dilarang oleh Tuhan. Oh berarti makanan itu penting. Kalau nama boleh diubah makanan gak boleh. Begitu ya? Bukan. Lalu kenapa Daniel diizinkan untuk memelihara budaya ini? Karena dia adalah kelompok orang yang masih akan menubuatkan tentang kedatangan Mesias. Belum berada di dalam total interaksi dan juga persatuan dengan bangsa-bangsa lain. Nah saudara, sebelum Mesias datang, umat pilihan Tuhan tetap baru Israel. Sekarang mereka masuk di dalam tahap bercampur budaya dengan bangsa lain, tapi mereka tetap satu-satunya umat pilihan. Tuhan tidak ganti umat pilihan dengan Babel, dan Tuhan belum buka semua bangsa boleh menjadi umat hanya lewat Israel. Nah karena hanya boleh lewat Israel, maka orang harus memakan makanan yang sesuai dengan identitas mereka. Di dalam budaya perjanjian lama, makan akan sesuai dengan identitas. Di dalam pepatah bahasa Inggris, ada perkataan you are what you eat. Kamu adalah yang kamu makan. Kalau saudara makannya jorok, nanti badannya juga jorok. Joroknya ketahuan pas medical check up. Gitu ya. Nah kalau saudara orang Yahudi, saudara harus makan sesuai identitas. Apa sih identitas orang Yahudi? Orang Yahudi tidak boleh bercampur dengan bangsa kafir di dalam pernikahan dan di dalam persekutuan budaya. Maka makanan mereka pun harus diisi dengan makanan yang masih bisa ada interaksi dengan makanan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Korban yang dipersembahkan kepada Tuhan menjadi acuan mengenai makanan mana yang boleh dimakan. Yaitu makanan dari binatang yang mempunyai ciri fisik yang mirip dengan ciri fisik binatang yang dipersembahkan untuk Tuhan. Nah maka saudara, orang Israel boleh makan rusa. Orang Israel boleh makan kijang. Orang Israel boleh makan sapi. Orang Israel boleh makan kambing. Orang Israel boleh makan domba. Kenapa? Karena ini binatang-binatang sesuai cirinya dengan binatang yang dipersembahkan untuk Tuhan. Seperti apakah binatang yang dipersembahkan untuk Tuhan? Ada lembu, ada kambing, ada domba. Lalu apa ciri mereka? Mereka adalah binatang dengan kuku yang belah. Dan mereka memamah biak. Mempunyai ciri ternak. Sedangkan binatang yang tidak punya ciri itu tidak boleh dimakan. Nah maka ini jadi ciri untuk menunjukkan bahwa umat Tuhan dan makanannya itu harus sama. Yang saya makan menunjukkan identitas saya. Nanti di dalam kekristenan baru ini diubah. Tuhan mengatakan identitasmu bukan lagi Israel. Maka makananmu
tidak seharusnya mencerminkan persembahan korban di zaman Israel. Kalau persembahan korban sudah berhenti, maka aturan makanan juga berhenti. Nah, ini penting untuk kita pahami ya. Jangan potong rata. Pokoknya yang di perjanjian lama sudah nggak berlaku. Kita sekarang masuk perjanjian baru. Nggak bisa. Kalau mengatakan semua nggak berlaku, bagaimana dengan perintah Tuhan yang mengatakan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri? Masa ini nggak berlaku? Bagaimana dengan perintah yang mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu di Ulangan 6? Sedangkan kasihlah sama manusia ada di dalam kitab Imamat yang ke berapa? 19. Nah, kalau ayat-ayat ini masih berlaku, mengapa yang makanan sudah nggak berlaku? Jawabannya adalah karena korban binatang sudah nggak berlaku. Karena korban binatang sudah nggak berlaku, maka menu makanan yang mencirikan tradisi Israel juga tidak berlaku. Itu sebabnya jangan langsung potong PLPB ya. Banyak orang mengatakan kita tidak perlu lagi memberikan perpuluhan. Kenapa? Karena perpuluhan itu PL. Semua yang di PL nggak berlaku. Really? Semua yang di PL nggak berlaku. Begitukah? Kalau begitu kita punya kitab suci cuma dari Matius sampai Wahyu. Kalau PL sudah nggak berlaku. Kalau saudara mengatakan PL tidak berlaku, perjanjian lama tidak berlaku. Ini berarti saudara menganut ajaran dari seorang namanya Marcion. Marcion mengatakan Allah perjanjian lama lain dengan Allah perjanjian baru. Kita ikutnya perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Ini ajaran dianggap bidat di dalam gereja. Ini bukan ajaran gereja, ini bidat. Nah, seorang bernama Herman Bavinck mengatakan bahwa kita semua tidak menjadi Marcion di dalam kepenuhan ajarannya. Kita nggak mungkin mengatakan, oh Tuhan perjanjian lama lain dengan Tuhan perjanjian baru. Kita nggak akan bilang begitu. Tapi semua bidat yang sudah disingkirkan, itu bisa muncul dalam persentase yang kecil di dalam diri kita. Jadi kita punya sisi sedikit Marcion. Waktu kita mengatakan perjanjian lama sudah nggak berlaku dan perjanjian baru yang kita ikuti. Tapi banyak bagian di dalam perjanjian lama nggak mungkin dibuang. Lalu kenapa makan dibuang? Aturan makan kenapa tidak berlaku? Ini kita tebang pilih ya. Karena kita hobinya makan babi kecap. Maka kita mengatakan, aturan makanan tidak berlaku lagi. Lalu karena kita pelit, kita mengatakan, aturan perpuluhan tidak berlaku lagi. Bolehkah menerjemahkan Alkitab dan menafsirnya berdasarkan selera sendiri? Nggak boleh. Lalu kenapa aturan makanan kosher dan tidak kosher, halal dan haram, kenapa ini tidak berlaku lagi? Jawabannya adalah karena korban binatang sudah tidak berlaku. Kalau korban binatang harus ditarik ke dalam aturan makanan orang Israel. Maka kalau korban binatang itu sudah disempurnakan di dalam Kristus, makanan kita harusnya ditarik dari Kristus. Kalau begitu apa yang boleh kita makan? Tubuh Kristus. Apa yang boleh kita minum? Darah Kristus. Di mana kita makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus? Sebentar lagi di dalam perjamuan kudus. Nah, maka itulah pengganti aturan makan yang sebelumnya ada di dalam perjanjian lama. Nah, hal-hal seperti ini mesti akurat kita tafsirkan. Karena kalau tidak kita akan kacau di dalam menafsirkan kitab suci. Maka aturan makan belum boleh dianggap sebagai budaya yang sifatnya boleh ada boleh tidak. Karena Kristus belum datang. Maka sebelum Kristus datang, makanan harus dipelihara, kedudukan persekutuan harus dipelihara. Daniel tidak mau makan makanan raja karena ada kemungkinan makanan yang haram di situ. Dan dia tidak mau minum anggur raja karena ada kemungkinan persekutuan dengan top kelompok paling tinggi di dalam kerajaan Babel. Dan Daniel mau menghindari keduanya. Nah, maka dia tolak makanan. Lalu pemimpin dari para orang-orang muda ini mengatakan, wah kamu gak mau makan makanan raja, terus makan apa dong? Daniel bilang, ya kirim ke sini kol, bayam, kangkung, brokoli, wortel. Wah, yang jaga mereka bingung, kamu makan beginian terus kurus loh. Kalau nggak percaya coba ya, makannya cuma kol, wortel, brokoli, pasti kurus. Jangan pakai mayones kebanyakan, agak kurang berguna. Nah, lalu Daniel mengatakan, coba aja dulu 10 hari. Saya cuma makan sayur, Hananya cuma makan sayur, Misael cuma makan sayur, Azaria cuma makan sayur. Kami berempat cuma makan sayur. Minumnya kalian apa? Air. Berikan kami air. Nggak mau susu, nggak usah air aja. Kopi, nggak. Manual brew, enggak. Espresso, enggak. Air dan sayur. 10 hari dulu kita coba. Nanti setelah 10 hari kamu lihat. Kalau kamu tidak puas, ya sudah kami mengalah. Kami akan ambil makanan raja. Wah, yang pimpin mengatakan, oke, kita lihat 10 hari lagi. Lalu Daniel mulai memperketat jadwal nge-gym. Dia mulai angkat berat. Dia mulai dumbbell, bahkan kettlebell. Segala macam bell, termasuk belnya sapi.
Dia olahraga, dia latih dirinya. Lalu setelah 10 hari badannya lebih kekar dari yang lain. Yang memimpin itu jadi bingung. Loh kok kamu lebih kekar? Iya. Oh ada suplemen protein diam-diam kamu ambil ya. Ayo ngaku. Enggak ada, kami cuma makan sayur. Kenapa makan sayur bisa besar begini badannya? Nah ini misteri yang sampai sekarang belum terpecahkan. Saudara coba cari tahu secara sains ada nggak kemungkinan. Supaya kalau saudara mau bentuk badan lebih hemat. Kalau sekarang kan bentuk badan mesti makan steak. Aduh bagaimana mungkin uangnya cukup untuk beli steak. Kalau cukup untuk beli steak nggak mungkin cukup untuk janji iman di GRI Karawaci nanti. Nah maka saudara sekali ini sesuatu yang aneh. Tuhan pelihara 4 orang ini karena mereka mau setia. Mereka tahu di sisi mana mereka mesti ketat. Di sisi mana mereka boleh toleransi. Nah maka saudara sekalian Tuhan mengizinkan mereka menjadi contoh orang-orang yang dengan hikmat mencari tahu. Apakah saya harus tarik diri dari bagian budaya ini? Iya. Apakah saya harus terjun dan diizinkan untuk terjun di dalam bagian budaya ini? Iya. Dan ini menjadi pergumulan yang sampai sekarang kita terus pikirkan. Nah maka 4 orang ini mempunyai kaitan dengan budaya Babel. Dan 4 orang ini beda dengan orang Babel. Di satu aspek mereka sama dengan orang Babel yang lain. Di aspek yang lain mereka beda. Nah di mana kita mesti beda, di mana kita harus sama, itu penting untuk kita ketahui. Saudara di dalam gereja Tuhan, saudara tidak perlu beda dengan orang lain dalam segala hal. Kalau dikatakan kita orang Kristen bukan orang dunia, harus hidup dengan beda dengan orang lain. Tergantung beda dalam hal apa. Ada hal nggak mungkin beda. Kalau orang dunia kalau pergi ke sekolah, mereka belajar ke sekolah. Atau nanti kalau sudah lulus mereka ke universitas. Apakah orang Kristen nggak boleh? Oh kalau orang Kristen mesti ke Universitas Kristen, mesti CIT. Gitu ya. Jadi orang reform kuliahnya harus di CIT, kalau enggak halal. Begitu? Ya pasti enggak. Saya senang kalau saudara pergi ke CIT. Tapi bukan berarti cuma boleh ke CIT. Bolehkah aku pergi ke perguruan tinggi negeri? Ya boleh juga. Tapi itu kan banyak orang yang bukan Kristen. Enggak apa-apa. Itu tetap tempat yang boleh kamu kunjungi dan hadiri untuk studi. Jadi orang Kristen belajar, orang non-Kristen juga belajar. Orang non-Kristen lakukan ini, orang Kristen juga lakukan hal yang sama. Ada bagian di mana kita sama. Tapi ada bagian kita tidak boleh sama. Di dalam ibadah nggak mungkin boleh sama. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tidak berbagian di dalam penyembahan berhalanya Babel. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tidak berbagian di dalam komunitas meja dari Nebukadnezar. Jadi saudara mari pertahankan ibadah. Ibadah Kristen tidak boleh sama dengan dunia. Kalau orang mengatakan anak muda senang musik model begini waktu mereka ke night club, waktu mereka ke kafe, waktu mereka nonton konser, ya silakan mereka senang musik itu di situ, biar. Tapi ketika mereka datang ke gereja, mereka bisa menikmati musik yang beda untuk memuji Tuhan. Ini baru benar, ada keragaman dalam hidup manusia. Saudara, orang yang senang makan satu jenis makanan akan menikmati jenis yang lain. Ketika jenis yang lain itu dihidangkan, di tengah-tengah kebiasaan menikmati yang satu jenis itu. Ada satu orang teman saya mengatakan dia senang sekali makan Indomie. Lalu satu kali dia pergi naik gunung, dia cuma bawa bekal Indomie. Jadi tiap kali makannya Indomie. 4 hari setelahnya dia mengatakan, saya mengalami satu hal baru dalam hati, yaitu namanya muak Indomie. Aduh ini saya pakai merek lagi ya. Ya udahlah gak apa-apa lah ya. Meskipun kita gak dibayar. Saya sudah muak sama Indomie. Kenapa? Tiap hari makannya Indomie terus. Loh katanya kamu suka. Suka sih suka. Tapi kalau ini melulu jadinya gak suka. Akhirnya begitu pulang ke rumah. Dia mengatakan dia akhirnya dihidangkan sop buatan mamanya. Biasanya dia gak suka sop mamanya. Kali ini dia menikmati sop itu. Seperti semi masuk surga katanya. Kok rasanya enak ya? Karena ada alternatif. Nah demikian kalau orang mengatakan saya senang musik model begini. Ya silakan, tapi di gereja ada perbedaannya. Di dalam gereja engkau akan menikmati musik yang beda. Sehingga dalam hidupmu akan penuh variasi. Bukan itu-itu saja. Nah saudara sekalian, Daniel dan Sadrak dan Mesak dan Abednego mempunyai keketatan di dalam satu aspek. Dan mereka mengerti bagaimana berbaur di dalam aspek yang lain. Oh orang Kristen perlu belajar seperti ini. Ada orang Kristen yang sangat saleh tapi kurang mampu berbaur dengan dunia. Waktu bergaul dengan orang-orang di luar gereja, kakunya bukan main. Nggak ngerti bagaimana mempunyai keluasan. Pokoknya cuma tahu hitam putih. Akhirnya ketemu orang abu-abu, pusing sendiri. Warnamu apa? Abu-abu. Nggak boleh. Either kamu harus hitam atau putih. Sebab Tuhan sendiri mengatakan, engkau harus panas atau dingin. Jika engkau tidak panas dan tidak dingin, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah itu kan ada di dalam Alkitab. Memang ada, tapi kan konteksnya lain. Konteksnya apa? Konteksnya adalah di daerah yang diberitakan itu. Ada sumber air panas dan ada sumber air dingin.
Ini sumber air yang satu mengeluarkan air panas. Orang berendam di situ dan menyembuhkan beberapa jenis penyakit. Ada sumber air langit yang adalah mengeluarkan sumber air dingin. Dipercaya juga bisa mengobati penyakit. Lalu kalau dua-duanya digabungkan bisa lebih efektif? Enggak. Begitu sumber air panas punya air diambil, sumber air dingin punya air diambil, dipadukan justru bikin celaka. Karena dua sumber air ini mengeluarkan jenis air yang enggak boleh disatukan. Nah jadi ini enggak ada kaitan dengan panas dan dingin suhu. Tuhan gak suka peminum air hangat. Tuhan sukanya peminum air es teh tawar atau teh tawar panas gitu ya. Yang di tengah-tengah Tuhan gak suka. Bukan itu. Yang dimasukkan adalah kamu tidak boleh panas dan dingin dicampur. Karena ini merujuk kepada dua sumber air yang beda itu. Lalu apa yang harus dilakukan? Either kamu panas, yaitu menikmati sumber air ini, atau kamu dingin. Nah ini berbicara tentang iman Kristen. Jika kamu menjadi orang Kristen, kamu menjadi orang Kristen yang efektif. Jangan baur dengan dunia dan akhirnya menjadi blur dan kacau. Nah ini mirip dengan yang tadi ya. Jadi tidak ada kaitan dengan hitam putih dan abu-abu. Jangan jadi orang Kristen yang tidak hitam ya hitam, putih ya putih. Saudara, dalam banyak hal, kadang-kadang kita mesti punya fleksibilitas di dalam urusan dengan orang. Orang yang terlalu kaku sulit menjadi saksinya Tuhan. Orang yang cuma tahu kaku, pokoknya aturannya gini, ya gini. Dia akan sangat sulit untuk menjadi berkat. Karena dia sangat-sangat tidak bisa melihat bagaimana berinteraksi dan bagaimana mempunyai kemungkinan untuk bergaul, untuk menyatakan kasih di dalam cara yang ketat, di dalam hal ketat. Tapi begitu fleksibel di dalam hal yang fleksibel. Pak Tong mengatakan bedanya kita dengan kepiting adalah kepiting itu keras di luar, lunak di dalam. Manusia itu lunak di luar, keras di dalam. Karena di dalam kita tulang. Nah kalau orang adalah orang secara spesies tapi jiwanya kepiting, dia ribut terus. Karena keras ketemu keras, plok keras. Padahal dalamnya lunak. Maka orang yang keras ternyata dalamnya lunak. Sayangnya cangkangnya keluar terus. Nah maka yang paling baik adalah lunak di luar. Tapi ngotot di dalam hal yang sifatnya adalah yang absolut. Ketat dalam hal yang mutlak. Dan mempunyai fleksibilitas di dalam hal yang masih mungkin ditoleransi. Dan untuk membedakan keduanya perlu hikmat. Itu sebabnya mari terus minta hikmat dari Tuhan. Jangan minta panduan dari Tuhan. Tuhan aku ingin hidup di hadapanmu, berikan dong buku panduan. Tuhan bilang gak ada buku panduan. Terus gimana dong? Ya carilah aku tiap-tiap hari. Mintalah hikmat dari aku tiap-tiap hari. Mintalah bimbinganku tiap-tiap hari. Saudara gak bisa minta petunjuk untuk hari ini yang berlaku 1 bulan ke depan. Gak ada langganan dalam meminta penyertaan Tuhan. Tuhan saya bisa ambil paket bulanan gak? Gak ada. Adanya paket harian. Tiap pagi minta tuntunan Tuhan untuk hari itu. Nah maka saudara di sini ada pertunjukan dari 4 orang Yahudi yang sangat taat. Saya tidak kompromi dalam aspek ini. Tapi saya izinkan saya berbaur dengan orang Babel dalam hal ini. Bayangkan ya ketika 4 orang ini bergaul dengan orang Babel. Orang Babel akan merasa, kamu dan kami kok mirip ya? Iya, kamu dan kami ternyata gak beda. Oh iya, kami bisa dengan luas bergaul dengan kamu. Kami bisa dengan santai berseru, memanggil namamu dan engkau memanggil nama saya yang sudah diubah jadi nama Babel. No problem, aku bisa melakukannya. Orang Babel pikir dengan diubahnya nama, mereka akan kehilangan identitas. Tapi orang-orang Yahudi ini tetap ngotot di dalam identitas yang mereka pikir tidak bisa dikompromikan. Nah maka Tuhan pakai mereka. Tuhan pakai mereka untuk apa? Untuk menjadi orang yang karena mampu memilah mana harus ketat dan mana tidak. Maka mereka menjadi orang-orang yang penuh dengan hikmat. Dikatakan di dalam ayat yang ke-14, yang ke-17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Mereka menjadi orang yang mampu mempelajari apapun dan mempunyai hikmat di dalamnya. Mereka baca tulisan Babel dan mereka mengerti banyak hal dari pelajaran di Babel. Mereka baca tulisan kitab suci mereka. Dan mereka mengerti banyak hal tentang Tuhan dari kitab suci mereka. Nah mereka menjadi orang-orang yang mempunyai keahlian di dalam bidang ilmu. Sudah Tuhan menginginkan setiap umat menjadi saksi. Dan menjadi orang-orang yang punya keunggulan untuk berbicara. Punya keunggulan untuk berbicara kepada orang lain. Kadang-kadang kita salah memahami Alkitab ya. Bukankah di Alkitab mengatakan Tuhan memilih yang bodoh. Tuhan memilih yang lemah. Betul, tapi itu baru separuh berita. Berita selanjutnya adalah Tuhan memilih yang bodoh untuk mempermalukan yang pintar. Tuhan pilih yang lemah untuk mempermalukan yang kuat. Yang lemah dari Tuhan lebih kuat daripada yang kuat dari dunia. Maka Tuhan pakai orang-orang Kristen yang lemah-lemah. Tapi setelah itu mereka menjadi orang yang mempermalukan orang-orang kuat. Nah kita cuma ikuti separuh ya. Puji Tuhan, Tuhan senang orang bodoh. Gue ini orang bodoh. Tuhan senang orang lemah, saya juga orang lemah. Good.
Kalau engkau orang bodoh, engkau orang lemah, Tuhan akan pakai. Tapi berhentilah jadi bodoh, berhentilah jadi lemah. Dan mulailah mempunyai kemungkinan untuk jadi berkat bagi orang lain. Enggak ada jalan pintas. Jika orang Kristen mau menjadi berkat bagi orang lain, orang Kristen harus punya keunggulan untuk dibagikan. Ini bukan teologi sukses. Ini bukan teologi kemuliaan. Ini adalah fakta Alkitab. Tuhan pakai orang-orang, lalu mereka lebih berhikmat dari orang lain. Orang Israel diberikan Taurat, dan Tuhan mengatakan dari Taurat engkau akan lebih berhikmat dari orang lain. Kepada jemaat Korintus Paulus sindir, bukannya kamu sudah dalam Kristus ya? Bukannya kamu harusnya menjadi pengajar bangsa-bangsa? Kenapa kamu masih hidup sama dengan yang dulu? Jadi Paulus marah sama orang Korintus karena mereka gagal jadi pemimpin. Mereka gagal jadi pengaruh bagi orang lain. Nah, saudara, kita sudah lama jadi orang Kristen, mungkin sebagian dari kita sudah sangat lama, sebagian mungkin baru. Tapi yang sudah lama jadi orang Kristen, sudahkah engkau menjadi pengajar? Paulus mengatakan dari segi waktu, penulis Ibrani mengatakan dari segi waktu, kamu harusnya sudah menjadi pengajar. Tapi heran, sampai sekarang kamu masih membutuhkan pokok-pokok dasar dari ajaran Kristen. Banyak orang sudah jadi penatua, lalu ketika ditanya pokok-pokok dasar iman Kristen pun dia belum ketahui. Sayang sekali. Nah, maka saudara, Tuhan ingin orang yang menjadi umat untuk menjadi pengajar. Babel adalah bangsa paling unggul dari kebudayaan dibandingkan kebudayaan manapun. Tapi Tuhan mau menunjukkan yang lemah dari umatku akan jadi pengajarmu. Di dalam kitab Yesaya dikatakan ketika Tuhan buang Israel, Tuhan akan bangkitkan orang-orang untuk menjadi pemimpin. Pemimpin Israel adalah kanak-kanak, adalah anak-anak muda dan perempuan-perempuan. Ini seperti hinaan dan sindiran. Tapi Tuhan mau mengatakan, dari orang Israel ada kaum sisa. Dan kaum sisa yang masih mau percaya Tuhan. Mungkin orang-orang lemah. Mungkin orang-orang tidak berdaya. Mungkin orang-orang yang dianggap tidak punya kekuatan secara budaya. Tapi Tuhan mengatakan mereka ini akan jadi pemimpinmu. Tuhan akan pakai mereka. Nah, maka 4 anak muda ini mempunyai hikmat untuk memilih. Hal apa saya mesti ngotot? Hal apa saya mesti fleksibel? Dan Tuhan memberikan kepada mereka berbagai pengetahuan. Nah, pengetahuan di sini adalah pengetahuan yang sesuai konteks. Tuhan memakai ilmu pengetahuan model apa pada zaman itu untuk berinteraksi dengan pengetahuan yang populer pada zaman itu. Jenis pengetahuan yang paling tinggi dipelajari oleh sekelompok kecil orang di dalam istana. Jenis pengetahuan inilah yang Tuhan mau masukkan kebenaran melalui umatnya. Jadi umat Tuhan harus mencapai pencapaian paling tinggi di dalam pengertian dari umat manusia. Nah, pada zaman Babel, pengertian paling tinggi ada di dalam 2 hal. Yang pertama ada di dalam tulisan kuno, dan yang kedua adalah dari mimpi. Ini cara orang dulu mengerti hikmat. Tapi mimpinya ini bukan mimpi sembarang orang. Mimpi yang diakui di dalam zaman Babel, itu adalah mimpi dari 3 jenis orang. Yang pertama adalah mimpinya raja. Mimpi raja itu penting. Yang kedua adalah mimpi imam. Imam punya mimpi penting. Yang ketiga adalah mimpi orang-orang yang terpelajar. Ini juga penting. Orang-orang terpelajar dan juga para imam mampu menafsirkan. Sedangkan raja biasanya hanya mendapatkan wahyu lewat mimpi. Raja bisa mimpi tapi tidak bisa menafsirkan. Sedangkan imam bisa mempunyai mimpi dan bisa mempunyai penafsiran. Sedangkan orang pintar umumnya cuma punya penafsiran dan bukan mimpi. Nah, ini 3 kelompok yang sangat unik. Jadi nggak semua mimpi akan diakui. Kalau di Babel ada orang yang jadi tentara mengatakan aku mimpi loh tadi malam. Tadi malam aku mimpi begini. Orang akan bilang mimpi lu nggak penting. Mimpi raja itu penting. Mimpi imam itu penting. Dan tafsiran mimpi dari orang-orang pintar. Ini penting. Nah, maka Tuhan izinkan 4 orang ini berinteraksi dengan pengetahuan paling tinggi di Babel pada waktu itu. Saudara jangan cuma soroti mimpinya ya. Sekarang apakah ada orang menggunakan mimpi sebagai teknik untuk mengetahui pengetahuan tertinggi? Kira-kira bangsa kita mengambil keputusan, misalnya keputusan kebijakan negara, itu pakai perhitungan apa ya? Apakah pakai mimpinya Pak Prabowo? Pak Prabowo bangun pagi, lalu dia bilang kepada ajudannya, tadi malam aku mimpi loh. Ajudannya langsung ambil bolpen, tanya, mimpi apa Tuhan? Lalu Pak Prabowo mengatakan, kamu yang kasih tahu saya. Baru saya bisa tahu kamu benar. Oke. Lalu orang itu mengatakan, engkau mimpi begini kan Pak Prabowo? Engkau mimpi ada patung Garuda besar. Di mana bagian atasnya adalah dari emas, tengahnya dari tembaga, kemudian kakinya ada campuran dengan tanah liat. Ya benar itu mimpi saya. Itu tandanya bangsa kita akan menuju Indonesia emas, misalnya begitu ya. Nggak ada yang pakai mimpi lagi sekarang. Sekarang mimpi nggak laku. Sekarang mimpi bukan cara untuk dapat pengetahuan tertinggi.
Nggak ada di antara saudara yang bisa mengklaim saudara adalah orang yang pintar mimpi, lalu setelah itu diterima jadi dosen di CIT. Apakah ada? Saudara bikin surat ke Pak Pendeta Dr. David Tong. Bapak Dr. David Tong yang terhormat, aku rindu menjadi dosen di CIT. Kalau bisa berikan aku posisi pengajar sebagai dosen tetap. Keahlianku adalah mimpi. Hari Senin aku biasanya mimpi tentang politik. Hari Selasa aku mimpi tentang hal sehari-hari. Hari Rabu aku mimpi perjodohan. Hari Kamis mimpi nomor judi. Hari Jumat mimpi skor sepak bola. Silakan pertimbangan saya jadi dosen. Pak David nggak akan baca, nggak akan reply. Begitu dia baca kayak begini, dia buang. Lalu dia bilang, lain kali seleksi surat, saya nggak mau baca orang-orang gila kayak begini. Nggak ada orang mengakui mimpi sebagai sumber pengetahuan. Sekarang sumber pengetahuan di mana? Di artikel. Sumber pengetahuan di mana? Di dalam call for papers. Sumber pengetahuan di mana? Di dalam buku-buku akademik. Sumber pengetahuan tertinggi di mana? Di dalam perpustakaan-perpustakaan dari universitas-universitas terpenting di dunia. Saudara pergi ke Berkeley, saudara pergi ke Stanford, saudara pergi ke Harvard, saudara pergi ke universitas-universitas utama di dunia. Baik itu di Amerika, baik itu di Eropa. Saudara masuk ke sana dan saudara pelajari tulisan-tulisan akademik yang khusus. Inilah tempat ilmu pengetahuan tertinggi. Dan di mana umat Tuhan harusnya berada. Umat Tuhan harus ada yang berinteraksi di sini. Saya tidak bilang semua harus begitu ya. Ada orang dipanggil untuk satu hal. Tapi harus ada orang yang dipanggil untuk berinteraksi di dalam pengetahuan yang paling tinggi. Nah saudara, saya bukan tipe orang yang sangat suka belajar. Ketika STT diakreditasi, mereka mengatakan dosen-dosen mesti punya S3. Yang mengajar S1 boleh S2, tapi tidak lama nanti akan sulit. Pokoknya pengajar mesti punya gelar S3. Maka beberapa dosen itu diberikan tuntutan untuk studi. Ada saya, lalu ada pendeta Ivan Kristiono, lalu ada pendeta Sucipto Subeno, kemudian ada pendeta siapa satu lagi, Pak Agus Marjanto. Kami berempat saya mau pakai kata, dipaksa untuk lanjut studi dan mereka kasih berbagai fasilitas. Salah satunya adalah tidak usah ikut kelas, langsung menulis. Nah orang ya kalau diberikan kemudahan selalu jadi longgar. Oh nggak usah kelas, ya udah tinggal menulis. Yang ikut kelas itu Pak Sucipto Subeno. Biarpun diizinkan, nggak usah ikut kelas langsung menulis. Dia tetap ambil kelas, dia tetap ikut ujian, dia tetap ikut dengan kredit yang full. Makanya dia lulus duluan. Jadi orang kalau dikasih kemudahan itu selalu longgar. Sudahlah, dikasih fasilitas malah nggak jalan. Ya, jadi mengeritik diri. Nah saudara, kenapa kita mesti ambil gelar itu? Saya bukan rasa diri saya adalah orang yang hobi belajar cukup konsisten dan lama dalam satu bidang. Saya mempelajari tesis saya, Jonathan Edwards. Dalam waktu 2 bulan saya mulai bosan sama Edwards. Lalu saya pikir, saya kok jadi bosan sama orang ini ya? Tadinya semuanya dipenuhi oleh Jonathan Edwards. Apapun Jonathan Edwards. Sampai kasih nama anak masih ada sisa-sisa. Jonathan gitu ya. Tapi saudara sekalian, 2 bulan baca tulisan dia, saya mulai mengatakan saya kangen sama Calvin, saya kangen sama Luther, saya kangen sama filsafat. Saya mau belajar yang lain. Akhirnya saya belajar yang lain melupakan Edwards. Akhirnya tesisnya masuk dalam batas mau deadline. Saya dikejar-kejar mesti balik ke Edwards. Terpaksa baca dia lagi. Akhirnya S2 saya selesai dan saya lega sudah meninggalkan dunia hitam itu. Gitu ya. Tapi ternyata sekarang masuk lagi. Saya bukan tipe orang yang senang konsisten belajar lama dan dalam. Saya mungkin kurang dalam tapi cukup beragam. Itu tipe saya. Tipe Asia lah ya. Jack of all trades, master of none gitu ya. Pokoknya ini sedikit ya agak bisa lah. Ini gimana? Agak lumayan. Bisa bahas seni? Ya lumayan lah. Bisa bahas sejarah? Ya agak-agak. Bisa bahas politik? Dikit-dikit. Bisa bahas ekonomi? Dikit-dikit. Kamu ahli di mana? Di tidak satupun. Nah itu saya. Nah maka kalau disuruh jadi ahli di satu bidang, saya kayak mau mati loh. Saya nggak bisa jadi ahli di satu bidang, lebih baik agak sedikit ngerti tapi banyak bidang. Itu memperkaya saya menurut saya. Tapi ada orang-orang gak boleh gitu karena dia dipanggil untuk mendalami satu hal. Ada orang-orang yang mesti jadi ahli di dalam bidang filsafat. Harus jadi ahli di dalam fisika. Harus jadi ahli di dalam matematik. Dan dia harus bisa berinteraksi dengan orang paling pintar di dunia ini. Harus ada orang Kristen seperti itu. Jadi saudara sekalian coba pikir dan jangan paksa ya. Yang gak bisa jangan dipaksa. Orang tua jangan pikir, Pak Jimmy benar, anakku harus jadi ahli matematik. Belum apa-apa masih umur 2 tahun langsung dikasih perkalian, pembagian akar kuadrat. Itu anak mati muda nanti. Nah saudara jangan paksa anak, biar dia temukan panggilannya. Tapi jika dia diberikan kemampuan untuk belajar baik-baik, harap dia Tuhan berikan akses untuk studi di tempat yang paling penting. Jangan takut. Jika Tuhan panggil anakmu untuk menjadi scholar yang penting, tempat paling bagus bisa dia masuki dalam anugerah Tuhan.
Meskipun saudara tidak punya kemampuan. Tapi kalau dia tidak dipanggil untuk itu, ya jangan dipaksa. Nah saudara, 4 orang ini dipanggil Tuhan untuk berinteraksi di tempat paling penting, yaitu istana raja. Dan dipanggil Tuhan untuk berinteraksi di dalam mode yang paling penting pada saat itu, yaitu tulisan kuno dan mimpi. Maka Tuhan pakai metode terpenting dan Tuhan masukkan anak-anaknya ke situ. Kalau saudara bilang, kok aneh sih orang pakai mimpi? Ya itu zaman kuno seperti itu kok. Kan mimpi gak ada kaitan apa-apa, itu sekarang. Saudara, Tuhan gak mau kita membaca Alkitab dan melupakan signifikansi sejarah. Sejarah itu penting. Kalau zaman sekarang apapun bisa pakai HP. Zaman tahun 90 kan gak bisa begitu. Saudara kalau nonton film di tahun 90 rasa geli sendiri. Ada orang dikejar-kejar lalu dia lari. Dia sibuk keliling-keliling blok untuk cari telepon koin. Saya hampir dibunuh, cari telepon koin, cari telepon koin. Lalu musiknya sudah musik yang nada tinggi itu yang hik, 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 hik. Sudah tahu ya. Dia dikejar-kejar ketakutan cari telepon koin, cari koin, masukkan koin, dial. Sudah pikir bodoh banget sih ini orang, keluarin aja HP. Susah amat kalau dikejar orang keluarin HP langsung dial nomor yang paling sering di dial. Gampang kok. Atau lakukan banyak cara. Aduh gampang lah, itu aja kok susah. Ya waktu itu belum ada smartphones. Zaman tahun 90 itu kan kuda gigit Nokia. Itu zamannya. Nah jadi saudara, kita mesti perhatikan zaman. Di dalam zaman Daniel, enggak ada universitas yang hanya mementingkan tulisan secara akademik dan artikel-artikel dan buku-buku. Di dalam zaman Daniel, selain tulisan kuno, cara berinteraksi dengan pengetahuan adalah mimpi. Maka Tuhan bangkitkan anak-anaknya untuk bersuara di sana. Dan inilah fungsi dari Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel. Maka mereka harus ada di istana. Dan karena mereka harus ada di istana, badan mereka harus gede. Karena zaman dulu nggak ada pemisahan antara intelektualitas dan tubuh. Dan ini diketahui sekarang sebagai hal yang benar. Saudara, salah satu olahraga yang paling akan membuat pikiran juga tergali adalah gulat, wrestling. Karena dalam wrestling saudara sedang membuat problem solving menjadi aktivitas otak dan aktivitas fisik. Itu sebabnya orang-orang seperti Sokrates itu juga pegulat. Dan banyak biarawan-biarawan di dalam zaman bapak-bapak gereja yang selain pinter secara akademik juga jago gulat. Jadi jangan sembarangan bilang, apa itu bapak-bapak gereja? Saya nggak setuju sama pendapat mereka. Nanti sudah dipiting sama mereka, lalu dibikin satu kali bantingan pakai hip gitu ya. Nah jadi saudara, ternyata fisik dan pikiran itu berkait. Nah maka orang yang boleh tinggal di istana raja, badannya harus bagus. Nggak ada orang tinggal di istana raja, lalu perutnya perut bir. Kan ada orang mengatakan kalau rajin olahraga jadi six pack. Kalau malas olahraga jadi family pack gitu ya. Nggak ada family pack di situ. Semuanya harus orang berotot. Nah maka kalau Daniel nggak mau makan daging, cuma mau makan sayur, mereka jadi krempeng, nggak mungkin tinggal di istana. Tapi Tuhan memberkati, Tuhan mengatakan, saya panggil kamu harus di istana kok. Saya panggil kamu untuk berinteraksi dengan orang-orang terpintar di sini. Maka kamu pasti akan aku berikan badan yang sehat, mempunyai kekuatan fisik, meskipun cuma makan sayur. Nah ini yang Tuhan mau lakukan. Itulah sebabnya Tuhan siapkan orang-orang ini untuk menjadi pemberi suara, pemberi kebenaran di dalam level yang paling tinggi di dalam kebudayaan Babel. Nah harap Tuhan membangkitkan anak-anak muda dari gereja kita untuk bersumbangsi di dalam hal ini juga. Itu sebabnya saya sangat senang kalau ada orang-orang yang pinter dan rendah hati. Cuma pinter gak cukup, cuma rendah hati juga gak cukup. Pinter tapi rendah hati. Orang-orang yang punya prestasi akademik tapi gak anggap dirinya penting. Ini orang-orang kunci. Kalau belum apa-apa sudah anggap diri penting, sulit untuk dipakai Tuhan. Tapi kalau sampai level paling tinggi pun masih anggap diri tidak penting. Ini orang berkualitas yang sangat baik. Nah maka harap kita terus doakan anak-anak muda bermunculan dan mereka bisa bersuara di dalam dunia yang paling penting dan pinter. Sekarang banyak buku-buku akademik, jurnal-jurnal dan artikel-artikel ngawurnya bukan main. Mereka bisa masuk di dalam artikel perpustakaan dan universitas terbesar karena mereka mendorong LGBTQ. Mereka bikin artikel yang memberikan laporan palsu yang mengatakan bahwa keadaan laki-laki dan perempuan itu murni keadaan psikologis bukan fisik. Fisik gak penting, psikologis yang penting. Ini artikel ngawur, tapi artikel ini tanpa bukti, tanpa percobaan, tanpa teori yang cukup bisa masuk jadi artikel utama. Ini dunia lagi gila dan kacau. Kalau orang Kristen tidak masuk dalam dunia akademik akan rusak dan hancur. Harap kita dipakai Tuhan dan Tuhan menyatakan berkatnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon Tuhan berikan kepada kami penglihatan untuk melihat pekerjaan Tuhan di tengah dunia. Dan biarlah kami juga melihat bahwa posisi penting di tengah dunia ini sangat memerlukan orang Kristen di dalamnya. Politik perlu orang Kristen yang ahli di dalam bidangnya.
Dunia akademik memerlukan orang Kristen yang ahli di dalam bidangnya. Dunia pemikiran perlu orang Kristen yang ahli di bidangnya. Sehingga nama Tuhan dinyatakan dan kebenaran-Mu dipamerkan di bidang-bidang ini. Kiranya Tuhan bangkitkan anak-anak muda yang taat Tuhan, yang cinta Tuhan untuk berinteraksi dengan pikiran paling dalam dari dunia ini. Kami tahu Tuhan mengasihi orang-orang meskipun tidak mempunyai kepintaran, meskipun bodoh. Tapi kami tahu Tuhan juga panggil orang-orang untuk berdiskusi dengan orang paling pintar dan memuliakan Tuhan di bidang ini. Kami tidak melihat bidang ini dan panggilan ini sebagai panggilan yang lebih baik dari yang lain. Tapi kami melihat panggilan ini sebagai panggilan penting, sama seperti panggilan yang lain. Terima kasih untuk anugerah-Mu menyatakan bagaimana budaya Israel pelan-pelan Tuhan ganti dengan budaya kafir, tetapi Tuhan ingin budaya kafir dipengaruhi oleh pengertian firman-Mu. Terima kasih untuk hikmat yang Tuhan ajarkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.